Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pembahasan kisi-kisi SAS genap matematika untuk kelas 10. Anyway, di sini saya akan cuma membahas jadi kayak yang kalian kerja ini kisi-kisinya itu tuh jawabannya bener atau enggak sih. Nah, itu tuh kalian lihatnya di sini gitu. Jadi saya enggak yang bener-bener kayak ngajarin full panjang gitu per satu soal, tapi kayak ini tuh the way saya ngerjain. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kalian kurang paham dan lain-lainnya, coba kalian review lagi dari catatan-catatan yang udah kita bahas di kelas. Atau kalau misalnya emang bener-bener gak paham banget, ya sabilah next time atau ya besok atau nanti malam kita Zoom atau Google Meet. Oke, thank you. Oke, kita bahas untuk yang nomor 1. Di sini diketahui sebuah fungsi atau sebuah persamaan kuadrat, yaitu x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Nah, di sini kan banyak banget kita diminta untuk menentukan titik potong, pembuat 0, terus kayak persamaan sumbu simetri dan lain-lainnya kan. Nah, jadi tuh untuk di soal kelas 10 ini ya. Jadi tuh kayak misalkan ada sebuah persamaan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, sorry. Nah, itu biasanya tuh saling berkesinambungan. Jadi kalau misalkan nanti ada tulisan-tulisan perhatikan persamaan kuadrat berikut untuk menjawab nomor misalkan ya, nomor 3 sampai nomor 7 gitu. Berarti itu nanti dari nomor 3, 4, 5, 6, 7 tuh biasanya berkesinambungan. Jadi kalau misalkan di nomor 4 kalian salah, dah udah tuh. Di nomor 5, 6 biasanya agak salah. Kayak gitu, sampai 7 bahkan. Jadi kalau bisa kalian sangat hati-hati dalam berhitung, karena di sini juga waktunya lama ya, 120 menit. Jadi ya kalau bisa kalian mah sabil lah untuk teliti banget gitu. Oke? Nah, di sini kan diketahui sebuah fungsi terus sih, ya Allah, sebuah persamaan kuadrat ya. X pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Nah, di sini kan ada banyak menentukan nih. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah itu ada A, B, C, D, E. Langkah pertama yang kita harus cari adalah si bagian D-nya dulu nih. Bagian D itu adalah nilai diskriminan fungsi kuadrat kan, ya kan. Nah, nilai diskriminan seperti yang kalian hafal nih. Yang perlu kalian hafal tuh ya rumus-rumus dari diskriminan, terus yang kayak sumbu simetri kayak gitu-gitu loh. Jadi nih, untuk yang nomor 1 kita kerjain yang bagian D dulu, nilai diskriminannya. Nah, berarti kan kalau nilai diskriminan itu sendiri nih 1D ya, B kuadrat min 4AC ya. Nah, di sini kalian berarti harus tahu dong mana B, mana A, mana C gitu kan. Berarti kan di sini ini saya anggap kalian udah bisa paham ya. Maksudnya kalian udah bisa membedakan mana A, B, C gitu. Jadi saya nggak ngejelasin detail banget. Jadi di sini kan berarti 2 kuadrat min 4, 1 sama 3, 4 min 12 sama dengan min 8. Ini kalau kita lihat ya, dia itu kan D-nya itu kurang dari 0. Kalau misalkan D-nya kurang dari 0, apa nih artinya? Coba deh kalian coba buka ininya, buka catatannya ya, sambil kalian buka. Kalau D-nya kurang dari 0, ini tuh berpengaruh di 1B. 1D udah selesai. Sekarang 1B nih, pembuat 0 fungsi kuadrat tersebut. Jadi kalau misalkan D-nya itu adalah kurang dari 0, pembuat 0-nya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan ya karena D-nya itu kurang dari 0 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan bagian D udah, bagian B udah, sekarang kita masuk ke yang mana nih? Kita masuk ke yang bagian A. Jadi satu bagian A nih ya. Ini kan yang ditanya adalah titik potong kurva ya, titik potong kurva fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Nah, untuk yang sumbu Y ini ya, dengan sumbu Y, dia itu syaratnya apa sih? Untuk mencari titik potong kurva atau tipot yang si sumbu Y. Syaratnya adalah X harus sama dengan 0. Berarti yang tadinya fungsinya itu ini nih, yang ini nih, ya kan? X pangkat 2 plus 2x plus 3. Nah, X sama dengan 0 maksudnya itu adalah 0 kita harus ubah, kita harus ganti ke setiap X yang ada nih. Berarti kan si fx-nya itu sama dengan si fx itu sama dengan Y ya maksudnya ya. Kalian nanti bingung lagi.
kok nggak bisa dihapus sih. Nah, telur. Oke. Fx itu sebenarnya kan kalian jangan pusing, oke? Berarti kan di sini 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3. Berarti kan y-nya sama dengan 0 tambah 0 tambah 3. Berarti y-nya sama dengan 3. Ini udah selesai nih. Berarti siapa namanya? Untuk yang nomor A itu kan berarti x-nya itu kan 0 kan. 0 nih, x-nya 0 kan. 0,3 ini himpunannya nih. Kalau misalkan nomor 3 udah selesai. Nomor 1 bagian A udah selesai. Sekarang kita masuk ke yang mana? Kita masuk ke bagian yang C. Karena kalau untuk sebuah grafik itu ya paling terakhir kan. Nomor C itu adalah ditanya persamaan sumbu simetri. Jadi yang ditanya adalah XP dan YP. Nah, untuk XP itu sendiri rumusnya apa? Min B per 2A. B-nya itu yang mana? Ini ya. Terus kita cari YP-nya. Untuk rumus YP adalah min B per 4A. Nah, ini nih yang tadi saya bilang saling berkesinambungan. Tadi kan dia udah kita cari ya, kalian jangan nyari lagi, nanti kelamaan waktunya. Ini min 8. Min itu punya rumus, D-nya itu adalah min 8 per 4 sama dengan 4 sama dengan 2. Berarti XPYP-nya adalah berapa? 1,2. Nah, dari sini nih kalau kita udah dapet si min-nya sama yang ini, jadi kita tinggal buat si grafiknya aja. Nah, untuk yang grafik itu kan grafiknya begini ya. Si siapa? Di sini ada minus 1. Ini titik puncaknya nih. Terus 0 sampai 3 di sini. Nah, berarti nanti bentukan grafik itu bakal seperti ini. Nah, ini untuk Canon 1E grafiknya seperti ini. Nah, saya bahas sedikit ya. Kalau misalkan tadi kan yang nomor 1B itu kan tidak ada ya, karena D-nya itu kurang dari 0. Jadi kalau misalkan D-nya kurang dari 0, itu nanti bakal melayang nih si kurvanya. Jadi kalian coba deh kalian lihat lagi catatan kalian yang banyak banget gambar-gambar kurva gitu loh. Itu kalian bisa pahami di situ. Oke?